Robun, apa kabar? Kali ini aku balik lagi untuk nge-vlog, tapi semoga kali ini yang lebih berfaedah ya. Jadi aku mau membeberkan, membeberkan Microsoft Office versi Korea itu seperti apa. Di perusahaan Korea, meskipun nggak semuanya ya, mostly mereka menggunakan satu software yang memang in-house istilahnya. Jadi Microsoft Word versi Korea. Salah satu yang sering digunain itu yang secara umum pasti digunain itu ada namanya Hancom. Hancom itu sebenarnya singkatan dari Hangul Computer. Ya, jadi Hangul Computer, orang Korea sendiri mereka nyebutnya area Hangul. Apa aja yang akan aku share di video kali ini? Pertama, gambaran secara garis besarnya, kemudian fitur-fiturnya, kemudian tipsnya. Jadi tipsnya itu apa aja sih yang biasa aku gunakan atau sampelnya itu biasanya aku makanya seperti apa gitu. Jadi kita langsung aja. Ini ya tampilan Hancom Microsoft Office versi Korea. Jadi kalau ya Robun lihat di pojok kiri atas itu ada tulisan Hancom Office. Jadi biasanya kita lihat Microsoft Office, tapi kalau yang ini Hancom Office. Kemudian di kata berikutnya ada Hanword. Kalau misalnya kita biasa lebih familiar dengan Microsoft Word, kalau di sini tulisannya Hanword. Kita akan kupas, tapi nggak semuanya, hanya secara garis besar yang biasa digunakan dalam keseharian. Di sini kita lihat ada menu pertama namanya Pyeongjip. Pyeongjip itu secara harfiah artinya adalah edit. Jadi mostly adalah fitur-fitur yang memang gunanya untuk menyunting atau sunting ya atau edit. Nah, tapi selain itu ada juga fitur-fitur umum seperti lihat di sini. Ini kan kalau di sini Semunso. Semunso itu new dokumen, ini mirip-mirip ya, open kalau ini ya, Buloogi itu untuk open, jadi misalnya mau open dokumen yang memang sudah ada, kemudian ini Jojang Hagi itu untuk save ya, ini Insue itu untuk print ya, jadi sebenarnya kalau untuk fitur-fitur secara umum itu mirip sama Microsoft Word. Pengguna pertama pun bisa langsung paham sih biasanya, oke. Kemudian di atasnya kita lihat di sini ada Zero. Zero itu dia portrait ya. Jadi kalau misalnya mau bentuk portrait, pilih yang ini. Kemudian ini landscape, namanya Garo. Banyak digunakan itu bullet point biasanya. Nah, di sini ada bullet point yang paling sering digunakan itu ini. Di laporan-laporan versi Korea ya, jadi nggak semuanya. Sebenarnya masih banyak lagi. Sama halnya dengan di Microsoft Word, ini banyak pilihannya. Tapi memang yang favorit, bukan favorit yang lebih umum, biasanya gunakan ada ini buat note biasanya. Kalau ini buat bullet point, subtitle, and title. Nah, berikutnya adalah menu Imnyok ya. Imnyok itu sebenarnya secara harfiah artinya insert. Jadi kayak kita mau menginsert sesuatu itu biasanya di Imnyok ya. Nah, di Imnyok itu kalau misalnya di Pyeongjip tadi kita udah lihat menu untuk insert table, di Imnyok pun ada insert picture, insert shape juga yang ini. Nah, kalau ini tuh word art. Next itu word art gitu, coach ya nih. Ya, zaman dulu banget kan kita pakai word art biasanya. Terus kalau FX itu dia lebih ke matematika function. Jadi kalau misalnya butuh yang matematika function, biasanya di sini jadi ada formulanya. A few moments later. Aku mau kasih tunjuk biasanya aku bikinnya seperti apa. Di sini biasanya wajarnya itu pakai yang 12 atau 14 biasanya karena yang biar lebih besar. Kalau view-nya ke 100% biasanya. Dan untuk size-nya biasanya yang 160 itu yang paling umum memang digunakan. Dan untuk pertama pasti yang buat judul dulu ya.
bikin judul biasanya aku ambil pakai cel ini. Tapi celnya biasanya aku pakai ini, terus aku ulangin dulu. Kemudian pilih warna. Misalkan. Kemudian pilih warna untuk garisnya itu, misalnya ini. Terus aku ambil buat di atas, sama buat di bawah. Di sini, terus agak dipanjangi. Kemudian di sini, terus ke yang tengah, misalnya. Nah, kalau untuk font pad favorit aku tuh ada dua. Pertama HCR Batang ini, kedua HCR Bottom. Kedua HCR Bottom. Nah, nih, dua favorit aku. Kenapa? Karena memang si HCR Batang sama HCR Bottom ini yang paling clear kalau dilihat ya. Misalnya, Batang. Itu ini. Nah, satu. Ini tampilan untuk yang HCR button. Keluarkan ya. Kemudian tips berikutnya adalah kalau misalnya mau pakai formula untuk menghitung, misalnya sebelum ke formula menghitung, aku mau kasih tahu di sini sebenarnya kalau untuk table dia udah ada table desainnya yang bisa langsung kita pilih. Misalnya kita pilih ini ya, terus kita lihat di sini. Nah, ini tabelnya tampilannya seperti ini, misalnya untuk yang model lain. Oke, bisa seperti ini. Nah, di sini, kalau misalnya kita mau menyamakan lebar si kolomnya, itu kita tinggal blok si selnya, kita blok sel, kemudian kita klik, kita pencet huruf quote. Jadi langsung membuat ini sama rata kolomnya ya. Nah, gimana kalau misalnya mau sama rata untuk garisnya? Misalnya ini kita kecilin, kemudian kita buat yang dua baris ini, karena ini ceritanya juga. Terus kita pencet keyboard H. Nah, dia akan sama rata antara ini sama ini. Ya. Kemudian kalau misalnya tadi kita balik lagi, kalau misalnya mau ngitung itu gimana? Itu biasanya sampai dapat ini kita mau menjumlahkan dari yang ini, berarti kita blok dulu barisnya, kemudian kita ke menu dogu. Di menu dogu ini itu ada blok tulisan yang ini ya, blok tulisan hub C yang ini ya. Kalau hub C itu jumlah, kalau Pyongyang itu average atau rata-rata. Kalau kita hub C, boxa itu copy, baru kita Ctrl C di sini. Nah, baru kita paste di sini. Terus kalau misalnya mau dilihat rata-ratanya, ini kan tadi jumlah ya. Ini jumlah. Kemudian kalau mau yang rata-ratanya, ini kita blok juga. Kita ke menu baju lagi, ini yang average ya. Average kita klik. Nah, di sini juga ada pilihannya nih. Ada HC, itu jumlahnya berapa. Kalau misalnya kita mau berubah pikirannya, jumlahnya aja. Ini Pyongyang, kita address-nya. Terus Jusu ini biasanya ada berapa unit, ada berapa kolom atau sel yang dijumlahkan. Tadi kan kita ada 5 nih. Ini tulisannya 5. Ya, Pyongyang, ini rata-ratanya kita baca di sini. Terus kita Ctrl C atau paste di sini.
ini akhir atau rata-rata. Jadi ada fungsi eksternal juga sih meskipun terbatas. Jadi bisa ngejumlahin langsung di dokumennya ini. A few moments later. Huruf-huruf di bahasa Korea itu kan agak makan space ya. Kadang-kadang tuh kayak beberapa kalimat ya langsung ke baris berikutnya. Karena aku mau jadiin satu baris aja misalnya. Nah, misalnya ini kita satu. Nah, misalnya kan seperti ini. Nah, ini kan nanggung banget ya. Dia cuma satu suku kata, terus ada di baris berikutnya. Jadi aku blok biasanya, terus aku pakai yang ini. Ini adalah jajakan cake. Jadi dia dibuat lebih dari 4 ya, lebih padat. Tapi kalau misalnya mau dibuat renggang gimana? Kita pakai judulnya di sini, judulnya misalnya mau dibuat lebih renggang, kita pakai yang ini. Ini akan menjadi lebih renggang. Nah, seperti itu. Nah, untuk baris antara untuk space ya, space barisnya itu bisa seperti ini. Kalau mau lebih dipadetin lagi, tapi kalau mau di stretching tentunya ditambahin. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya kalau kita mau ketik-ketik bikin dokumen. A few moments later. Ya, aku juga mau kasih tahu fitur yang saya banget. Ini adalah kamus. Dia ada di menu buku. Di sini kalau yang rajin lihat ada saja mau. Ya, misalnya kita blok dulu tulisannya, terus kita buka handphone saja. Nah, di sini dia akan muncul. Tadi kan kita blok tulisan marketing atau marketingnya, artinya. Nah, di sini ada artinya. Nah, itu tadi tampilan Microsoft Word versi Handcom Office. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Ayo, sehat-sehat ya.